Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, summa amma ba'd. To my friend Ustaz Fahri and all my friend, how are you in this night? Alhamdulillah. Are you be okay? I'm okay. Okay, I am is okay, Alhamdulillah. and alhamdulillah. All my friend, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Ta'ala. Allah, the Lord of the world, and Allah, the Master of the day after, and Allah Subhanahu wa Ta'ala, the creator of everything in this universe. Peace and salutation be upon the last messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the great leader of Islamic revolution. Teman-temanku yang saya banggakan, para ustadz, para guru, para panitia, teman-teman semua yang kami cintai karena Allah. Tidak ada yang mengumpulkan kita semua di tempat yang indah ini melainkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dikumpulkan di tempat yang sangat indah. Kita dikumpulkan di miniaturnya surga di dunia. Masya Allah. Bagaimana kita mendengar suara air yang gemercik, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seperti air itu yang mengalir, dosa-dosa kita pun berguguran. Kemudian teman-teman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di antara kegelapan malam, di mana kelak kita juga akan sendirian di alam kubur, di mana itu adalah saat-saat yang sangat menentukan apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau kita mendapatkan siksa kubur. Kalau teman-teman melihat sisi kanan, sisi kiri, depan dan belakang, gelapnya malam ini lebih gelap lagi alam kubur. Dan di sana kita hanya sendirian, hanyalah amal soleh yang menemani kita. Maka mari teman-teman kita lakukan best action, yaitu adalah amalan-amalan yang terbaik yang insya Allah akan menemani kita di alam kubur. Teman-temanku, insya Allah di malam yang cerah ini artinya tidak ada kabut yang kemudian turun, karena biasanya juga ada kabut ya. Alhamdulillah saat ini termasuk cerah walaupun diiringi dengan rintikan hujan, yang semoga itu juga menjadikan kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Teman-teman semua, ada yang pernah menghitung berapa tetes air hujan yang turun dari tadi sore sampai sekarang? Ada yang pernah menghitung seberapa banyak detak jantung kita berdetak dari sore sampai sekarang? Maka teman-temanku yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah dalam kesempatan yang baik ini kami akan bercerita tentang bagusnya keteladanan. Teman-teman perhatian ya, kita ini sebetulnya sangat kurang yang namanya pendidikan, dan yang lebih kurang lagi adalah tentang keteladanan. Sebagian di antara kita ada yang menjadikan pemain bola sebagai teladan, maka sebagian kita ada yang cukur rambutnya seperti Ronaldo atau seperti Ridho Roma. Masya Allah gitu. Luar biasa gitu.
Jadi teman-teman, kita ini sedang mengalami kemunduran keteladanan. Maka insya Allah dalam kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama mengupas Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ayat keberapa? Keempat. Ada yang sudah hafal? Apa pertamanya? Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Masya Allah, ya, luar biasa. Teman-teman, kebahagiaan itu bukan teman-teman bisa membeli setiap yang teman-teman ingin miliki. Kebahagiaan yang sejati adalah tatkala teman-teman bisa mengaji tanpa melihat mushaf. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Teman-teman, sungguh telah ada teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihis salam dan juga orang-orang yang bersamanya. Kira-kira orang yang bersama Nabi Ibrahim siapa saja? Istrinya yaitu adalah Siti Sarah dan Siti Hajar. Anaknya adalah Ismail dan Ishak. Aywa Ishak. Gua seneng kalau ngomong sama lu bro, ya. Kenapa nyambung gitu ya? Masya Allah. Teman-teman, Nabi Ibrahim itu, ya, dia sejak kecil itu punya sifat yang hanif. Apa itu hanif? Ada yang namanya hanif di sini? Ada tapi kenapa? Masya Allah. Hanif itu muazzin al-Islam gitu ya. Masya Allah gitu. Ya, Hanif itu artinya condong pada kebenaran, bukan condong pada kesesatan gitu ya. Condong pada ketaatan, bukan condong kepada kemaksiatan. Condong pada kebaikan, bukan condong pada keburukan. Maka teman-teman milikilah sifat yang hanif. Yeah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau perjuangan dakwahnya bukan dimulai ketika sepuh, bukan, tapi dari anak yang masih kecil, bahkan lebih kecil daripada kalian. Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir dari orang tua yang qadarullah, ya, tidak sejalan dengan beliau. Artinya Nabi Ibrahim lurus fitrahnya, sedangkan bapaknya pekerjaannya apa teman-teman? Pembuat patung. Membuat patung atau membuat berhala. Lah kemudian Nabi Ibrahim ini berdakwah di dua kaum. Bayangkan coba, berdakwah di mana dua kaum. Ada yang tahu kaumnya? Lu jangan bilang kaum Nabi Ibrahim, ya sudah tahu saya gitu loh. Kaum apa? Ada yang tahu? Yeah. Madian itu temennya ya, temennya Nabi Ibrahim gitu. Komorah. Kaum apa? Awalnya H, akhirannya N, tengahnya R. Ya. Sebelumnya I dan O. Apa? Aywa, Khiron tadi sudah disebutkan ya. Itu udah paling gampang itu pilihannya ya. Kaum apa? Khiron. Yeah. Khiron. Apa yang itu kaum apa? Khiron. Bukan Iron Man, bukan. Itu apa? Iron Man gitu. Khiron. Dan kemudian beliau juga berdakwah kepada kaum awalnya B, matinya L, tengahnya B juga.
Babol. Babil. Babil. Lo pikir babol kan permen karet? Babil. Aywa, babil. Ya. Babilonia. Aywa, babil. Kalau tidak salah namanya apa? Kaum babil. Jadi teman-teman, ya, bayangkan coba. Nabi Ibrahim itu baru sekecil kalian, itu dakwahnya sudah lintas kaum. Kemudian, ya, beliau berdakwah di dua kelompok yang berbeda. Kaum Hiron itu menyembah apa teman-teman? Aywa, menyembah apa? Matahari dan juga bintang-bintang di mana? Di langit. Jangan bilang bintang di hatimu, nggak boleh. Gitu. Amaterasu. Bintang di mana? Di langit ya. Kalau bahasa Naruto-nya Amaterasu gitu ya. Luar biasa gitu. Kalau tiramisu enak ya? Mantap gitu. Iya. Dia menyembah apa teman-teman? Bintang-bintang di mana? Di langit. Maka Nabi Ibrahim ini cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Datang menemui kaumnya. Kaum apa namanya tadi? Hiron. Waktu itu pas posisinya malam. Seperti inilah. Nabi Ibrahim datang kepada kaum Hiron. Ketika melihat bintang, mengajak berpikir, apa iya ini Tuhan saya? Gitu ya. Kata mereka, iyalah, masa iya dong gitu ya, masanya gitu ya. Iyalah gitu. Kemudian setelah hilang, loh kok Tuhan menghilang? Ya, kok Tuhan apa? Menghilang. Mereka juga sudah mulai berpikir, iya juga ya. Gitu. Sudah mulai kena apa? Kena mental gitu. Sudah mulai kena mental gitu. Luar biasa gitu. Sudah mulai kena mental gitu. Lah kemudian datang lagi ketika apa? Malam itu ada juga yang lebih besar daripada bintang. Apa itu? Bulan apa? Bulan apa? Ya bulan biasa, masa bulan Januari, teman-teman gimana sih? Ya lihat bulan itu kan lebih besar ya. Maka tanya, loh ini kayaknya lebih besar nih. Ini Tuhan saya bukan ya gitu bahasanya. Ya iyalah kata mereka gitu. Tapi ternyata mereka kehilangan bulan tersebut dan Nabi Ibrahim mengatakan, saya itu tidak suka yang hilang-hilang. Masya Allah. Yeah. Jangan menghilang guys. Nice. Jangan menghilang dari perjuangan dakwah Islam gitu loh gitu. Jangan mengghosting. Betul Ustadz ya? Jangan jauh-jauh dari Masjid Al-Islah gitu ya. Masya Allah. Nah kemudian ketika siang ketemu lagi dengan yang lebih besar, lebih terang, lebih menawan. Apa namanya? Matahari. Matahari. Bahasa Inggrisnya itu kadang ganti-ganti loh. Kalau di timur waktu pagi namanya apa? Sunlight. Astagfirullahaladzim. Kok sunlight sih? Kalau kemudian di barat ketika terbenam namanya sunsil. Itu sampomu gitu ya. Clear. Ya. Jadi menyebut apa? Matahari. Kemudian lihat, wah kalau ini mah lebih besar nih, lebih cocok kayaknya nih, ya. Tapi ternyata juga akhirnya menghilang. Maka ketika itu Nabi Ibrahim memberikan nasihat, ya. Apa? Sesungguhnya yang menciptakan langit, bumi, bintang, bulan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyembah matahari dan bulan. Sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah the creator of everything in this universe, ya. In this earth gitu ya. Teman-teman, oke, intinya kaum yang pertama sudah kalah mental bahasanya gitu ya. Sudah nggak punya hujah lagi. Sudah kalah. Akhirnya kemudian datang kepada kaum yang kedua. Namanya kaum apa tadi? Babil. Kaum Babil ya. Nanti kalau saya salah tolong diingatkan ya. Jadi teman-teman banyak di sini ya. Teman-teman, ada yang dari Majelis Taklim Khairun Nisa mungkin? Oh ini bukan Majelis Taklim, Majelis Takliman ya? Maaf ya gitu. Remaja masjid. Masya Allah. Iya. Teman-teman, selanjutnya kepada kaum apa tadi? Babil. Apa yang mereka sembah? Apa? Budak berhala. Bukan, ya budaknya berhala kan? Budaknya berhala. Bukan bucin, bukan. Kalau bucin itu apa? Budak cinta. Kok kalian tahu sih? Tahu dong. Maka jangan jadi budak-budak cinta gitu ya. Budak cinta itu ya, ini mohon maaf ya teman-teman ya. Itu bakalan banyak kecewa biasanya ya, seperti itu. Gimana nggak kecewa bro?
bannya bocor. Ya, ceweknya nggak mau turun, dituntun gitu ya. Setelah itu ditinggal nikah. Aduh. Kasihan. Kenapa? Ada bucin yang tidak mengecewakan. Coba kasih Ustaz Fahri mikrofon coba. Saya pengen tahu ini. Ustaz Fahri apa Ustaz Fahri? Bucin kepada Allah Subhanahu. Aywa. Kucing kepada Allah, Masya Allah. Kata-kata Ustaz, kata-kata Masya Allah gitu ya. Oke. Teman-teman, jangan kau rendahkan diri untuk mendapatkan cintanya seseorang, tapi rendahkanlah dirimu kepada yang memiliki cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kau merendahkan diri kepada Allah, Allah akan jadikan hati orang-orang mencintai kamu seorang. Masya Allah gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi Nabi Ibrahim itu datang kepada kaum apa tapi namanya Babil. Mereka menyembah apa? Berhala, patung yang dibuat oleh manusia, bapak kedewek ya. Ada yang tahu siapa namanya bapaknya Ibrahim? Azhar ya. Bukan Abu Ibrahim gitu ya. Itu bukan, beda gitu ya. Oke teman-teman, Nabi Ibrahim nggak kalah cerdas sama mereka gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu pada hari rayanya mereka. Kalau bahasa Cilatnya hari raya itu apa? Bada ya. Riyadi, Rioyo gitu ya. Bada gitu ya. Ini mohon maaf Ustaz, banyak air hujan kok nggak ada minum di sini gitu ya. Habis banget saya ini, Masya Allah. Nggak bercanda ya. Kita lanjutkan gitu ya. Teman-teman, ya. Jadi ketika hari raya, Nabi Ibrahim diajak untuk apa teman-teman? Kumpul di lapangan. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu qadarullah pura-pura apa? Sakit. Ya. Tapi kalian jangan pura-pura sakit kalau nggak mau berangkat sekolah ya. Awas. Saya nggak mau gitu. Jangan gitu ya. Teman-teman, kemudian ketika orang-orang kumpul di lapangan, Nabi Ibrahim langsung kemudian berangkat kemana? Ke kuil. Iya, kuil itu apa? Tempat naruh apa? Berhala. Iya. Kemudian karena nggak ada orang, sepi, beliau bawa apa? Pisau. Iya. Kapak. Aku bilang hammer, nggak ada hammer waktu itu, ya. Kapak, ya. Kapak. Ada yang bilang juga pisau besar atau pedang. Kolok. Ya mungkin pedangnya Thor itu. Mas, nggak usah ngambil minum, nggak usah. Kalau ada di sini aja, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa ya. Tolong ya, nggak apa-apa, nggak usah. Oke, saya ini bercanda sebetulnya gitu ya, buat seru-seruan aja gitu loh ya. Mode. Iya gitu. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya innalillah gitu ya. Masya Allah gitu. Oke teman-teman, kemudian beliau masuk ke dalam mana? Kuil. Ke dalam kuil, lalu dihancurkan semua berhala, kecuali satu yang paling besar. Kayaknya di sini yang paling besar saya ya. Saya kok agak takut nih, takut dihancurkan gitu. Oke. Kenapa ada apa ini? Yeah. Oke, kita next ya. Para kondusif. Dihancurkan semua kecuali satu yang paling besar. Lah kemudian ketika mereka kemudian selesai untuk merayakan hari raya mereka, mereka datang kemana? Kemana? Kuil ya. Mereka itu langsung terjekut. Terkejut teman-teman. Kalau bahasa Cilacap apa? Waget tenan awakku gitu ya. Kenapa bro? Masya Allah. Aduh, luar biasa ya. Kemudian mereka langsung saling menuduh. Kira-kira siapa yang melakukan? Siapa wongnya dange, siapa yang kerusak perhalanya dewek kayak gue ya. Maka mereka kemudian langsung sepakat menuduh siapa yang bernama Ibrahim. Akhirnya dipanggil. Manggilnya bukan Im bukan gitu ya. Ibrahim dipanggil, ditanya, apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan kami?
Nabi Ibrahimnya ketawa gitu ya. Ketawa kemudian gini. Silakan bapak-bapak bisa tanya sama yang paling besar itu loh. Yang di sana di tengah gitu ya. Ya, berhala yang paling besar yang belum hancur. Teman-teman. Kemudian mereka kan bingung ya. Loh, kok kita suruh tanya sama berhala gitu. Patung gitu. Bahasanya Nabi Ibrahim gini. Wes ngerti kayak kuwi di sembah. Otak mana otak gitu bahasa kita gitu ya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tapi mohon maaf nih ya, tolong ya. Jangan nekat kalau kita bukan seorang yang punya kekuasaan. Kenapa Nabi Ibrahim kemudian berani? Karena anaknya yang membuat patung gitu. Jadi jangan sampai kalian kemudian nekat nendang sesajen gitu ya, diviralkan langsung ditangkap Pak polisi gitu. Kan nggak keren banget gitu ya. Jadi jangan nekat. Kalau ada kemungkaran, nggak bisa dengan tangan, dengan lisan dinasehati. Kalau nggak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Dengan hati. Masya Allah. Ya, luar biasa. Teman-teman, ada istilah yang mengatakan apa yang dari hati akan sampai ke dalam relung hati yang paling dalam. Gitu, luar biasa. Oke teman-teman, ternyata semuanya berakhir mengerikan. Iya, mengerikan. Kenapa mengerikan? Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dipertemukan dengan seorang raja yang bernama siapa? Jamrud. Kok pikir Jamrud? Siapa? Jamal. Siapa namanya? Namrud. Nebukadnezar sama aja mungkin nama lainnya gitu kalau dari bahasa-bahasa ahli kitab gitu. Namanya siapa Namrud. Di sini juga Nabi Ibrahim itu memang orang yang cerdas, bro. Ya. Gimana nggak cerdas? Ketika ditanya, bahasanya gini. Saya ini Tuhan loh katanya. Saya ini apa? Tuhan. Saya bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Oh Tuhan, saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Akhirnya raja ini, saya juga bisa gitu. Didatangkan 2 orang budak, satunya dibunuh, satunya dibiarkan. Saya bisa membunuh, mematikan, saya bisa menghidupkan gitu. Padahal kalau disuruh hidupkan yang ini juga nggak bisa sebetulnya gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak kemudian langsung mengalahkan. Kalau kalah kan langsung dikalahkan, permainannya nggak selesai gitu, nggak keren gitu ya. Harus ada dinaikin dulu kemudian dibanting gitu ya. Bahasanya apa itu? Comeback. Smackdown lah kamunya gitu ya. Naikin dulu kemudian dibanting kan lebih sakit gitu ya. Gitu ya. Suaramu bagus banget. Kalau boleh diem dong gitu kan. Ngeri gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Suaramu merdu sampai kaca udah pecah gitu ya. Nah ini kan dinaikin dulu kemudian dibanting gitu ya. Teman-teman, Nabi Ibrahim kemudian bilang, Tuhan saya, Allah itu bisa menerbitkan matahari dari mana? Timur. Maka terbitkanlah dari mana? Barat. Itu kalau bahasa Arabnya fabuhita ladzi kafar, kalau bahasa Pemalangnya kelek-delek. Kalian pernah lihat ikan gabus? Kalau renang cepat kemudian masuk mulut sampai tenggorokan nggak bisa ngomong gitu. Sok gitu ya, sok beker gitu ya, gitu seperti itu ya. Nggak bisa ngomong dia gitu. Nggak bisa ngomong. Selesai masalah gitu ya. Dan ternyata teman-teman, akhirnya biasalah orang-orang yang sudah kalah mental, kalau sudah nggak bisa mengalahkan dengan hujah, biasanya mereka mengalahkan dengan apa? Dengan tangan besi. Kumpulkan semua kayu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam apa? Kayak semacam gerongan, gerongan? Gelumbangan. Bisa tahu gelumbangan ya? Gelombang gitu ya. Dikumpulkan semua sampai kemudian besar sekali. Kemudian Nabi Ibrahim diletakkan di atas ketela. Ketela, aku ketela sih bukan ketela. Ketapel, masa ketela sih? Tolong ya. Kalau saya salah diingatkan. Ditaruh di singkong. Cemiu. Apa tuh cemiu? You know cemiu? Correct me if I wrong. Masya Allah itu. Cemiu. Suka-suka saya dong. Masya Allah gitu. Oke, teman-teman. Kenapa sih diletakkan di ketepel ya? Susah banget sih ya bilang ketapel gitu. Karena
Panas, saking panas. Saking panasnya, nggak ada yang kemudian berani menaruh gitu ya. Kenapa? Mendekat alisnya hilang. Bahasa Inggrisnya kebrongos gitu ya. You know kebrongos? Tahu kebrongos nggak? Burning. Iya gitulah gitu, kosong gitu. Akhirnya dilemparkan, kemudian teman-teman ketika Nabi Ibrahim terbang, beliau membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Dan ternyata teman-teman, Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, ya narukuni, wahai api, perhatikan, dan dinginlah kamu, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatlah Nabi apa? Ibrahim. Nabi Ibrahim itu teman-teman ya, sampai bajunya saja itu nggak ada yang kena api, bro. Masya Allah, luar biasa. Ini yang namanya apa teman-teman? Mukjizat. Mukjizat. Bahasa Inggrisnya itu ya gitulah ya, magic, miracle. Ya, luar biasa. Teman-teman, kemudian nggak selesai teman-teman ya. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian memutuskan untuk hijrah. Apa itu? Hijrah. Hijrah itu apa? Pindah dari yang buruk kepada yang Baik. baik. Ya, gitu. Jadi teman-teman, untuk hijrah ini tolong jangan disalahpahami ya. Ya, jangan disalahpahami gitu. Yang awalnya pacaran kemudian mengatakan, oh saya nggak pacaran, saya cuma ta'arufan gitu. Ta'arufan gimana sih maksudnya? Ya sama sih, cuman ya pakai jilbab aja gitu. Syar'i ya. Ingetin sholat 5 waktu. Dinda, iya kakandang gitu ya. Dinda lagi apa? Lagi hafalan murojaah gitu ya. Jangan lupa story. Surat apa gitu ya? Surat cinta, astagfirullahaladzim. Ini namanya bukan ta'aruf ya. Ini adalah namanya sebuah gembelan ya. Ini nggak boleh ya teman-teman ya. Tidak boleh gitu ya. Kalau kakandang lagi apa? Saya baru selesai sujud syahwi. Saya kenapa sih, tapi saya sholat ingat bayanganmu terus gitu. Aduh. Nah, ini tidak diperbolehkan. Terima kasih Ustaz ya. Bisa kalau amin Allahumma. Allahumma amin. Ya Allah. Teman-teman, percayalah ya, doa ketika turun hujan itu dikabulkan sama Allah Ta'ala ya. Insya Allah. Teman siapa tadi namanya? Masya Allah. Insya Allah kita doakan menjadi Ustadz Akhdar LCMA. Amin. Dan juga sebagai seorang dokter spesialis insya Allah ya. Masya Allah. Ayo lah. Ada apa SPC gitu. Oke teman-teman, akhirnya beliau kemudian hijrah. Dan beliau menikah dengan seorang yang sangat cantik jelita, namanya siapa? Saroh. Siapa namanya? Sarah atau Saroh. Dan teman-teman, Saroh itu adalah perempuan yang paling cantik setelah Siti Hawa. Ya, artinya setelah Siti Hawa sampai kemudian siapa tadi namanya? Sarah. Itu belum ada yang lebih cantik kecuali Sarah itu sendiri. Maka teman-teman perhatikan ini, yang teman-teman perempuan khususnya perhatikan ya. Ketika Nabi Ibrahim kemudian melewati seorang raja, seorang sultan bahasa kita. Kemudian beliau dilaporkan oleh serdadu-serdadunya raja. Wahai raja, di sana ada seorang yang sangat cantik jelita bersama seorang laki-laki. Raja mengatakan, siapa orang itu? Akan saya cari tahu raja. Ditanyakan, kemudian akhirnya raja tadi dikasih tahu ya bahwasanya ternyata mengakunya itu adalah kakaknya. Siapa teman-teman? Kakaknya. Karena kalau Nabi Ibrahim ngomong ini istrinya, langsung dibunuh. Karena raja itu ya gitu, kalau punya kekuasaan biasanya ya iya seperti itulah gitu ya. Maka teman-teman ya, akhirnya didatangkanlah Saroh di depannya raja ketika itu. Dan perhatikan teman-teman, bagaimana seorang Saroh ini sangat menjaga hatinya, sangat menjaga cintanya, sangat menjaga amanah. Maka teman-teman perempuan yang di sini perhatikan ya, jagalah diri kalian ya dari buaya-buaya yang datang di daratan gitu ya.
Begitu yang laki-laki juga. Begitu pula yang laki-laki, ya, jauhkanlah dari kalian dari para playgirl, ya, yaitu adalah ular-ular yang berbisa, gitu ya. Teman-teman perhatikan, ketika Saroh kemudian mau dipegang oleh siapa? Raja. Saroh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya apa? Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan laki-laki ini. Teman-teman perhatikan, ketika tangannya mau mendatang, tiba-tiba langsung lumpuh seperti Yupi, seperti Yupi. Kamu tahu Yupi nggak? Rasa usut. Langsung jadi apa? Yupi. Lemes. Kemudian minta tolong kepada siapa? Saroh. Wahai Saroh, tolong doa kepada Allah semoga saya bisa sehat lagi. Saya nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Maka kemudian doakan sembuh, ternyata kumat lagi penyakitnya. Langsung kemudian menyentuh lagi. Slow motionnya mungkin seperti ini. Jadi Yupi lagi. Iya gitu ya. Langsung jadi apa? Yupi lagi. Minta lagi sama Allah, biar Allah menjadikan saya sehat lagi, saya tidak akan mengulanginya. Didoakan lagi, kemudian akhirnya kapok. Dan akhirnya kemudian memberikan seorang budak yang cantik jelita, namanya siapa? Siti Hajar. Siti Hajar. Ya. Teman-teman, ya. Akhirnya kemudian mereka hidup bersama, dan singkat cerita teman-teman, di usia sampai ke usia sekitar 80 tahun, Nabi Ibrahim itu nggak punya anak. Nabi Ibrahim nggak punya anak. Maka kemudian Siti Saroh, karena ini adalah seorang nabi harus punya penerus, ya. Seperti teman-teman kita yang kemudian akan kuliah, ya, mereka harus memberikan estafet kepemimpinan. Semoga Allah berikan kemudian bagi mereka yang mau kuliah, amin. Amin. Allah berikan adik-adik yang meneruskan, ya, kemampuan untuk menjadikan Al-Islam lebih baik lagi, insya Allah lebih ramai lagi, ya. Artinya jangan bakar-bakar ramai, enggak juga gitu ya. Artinya dengan acara-acara yang kreatif gitu ya. Amin. Akhirnya teman-teman, Saroh mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, kalau engkau berkenan silahkan nikahilah Siti Hajar. Ya. Dengan permintaan istrinya, akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Dan teman-teman, akhirnya dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, qadarullah ya, Siti Hajar langsung hamil. Maka bertambah kecemburuan dari Siti Sarah. Perjuangan seorang ibu, perhatikan teman-teman, bagi kalian yang punya ibu, ya, ibu kalian itu masya Allah ya, seorang yang tidak pernah kemudian hitung-hitungan sama kalian. Siti Hajar ketika kemudian baru lahiran, itu langsung kemudian diletakkan di tengah padang pasir. Sekarang tempatnya ada di mana? Di Mekah, ya, di dekat sumur Zam-Zam. Ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadir ke sana, insya Allah. Amin. Kita akan kemudian melihat Ustaz Fahri sedang haji di sana. Amin. Teman-teman semua, insya Allah sedang haji dan umroh di sana. Allahumma amin. Insya Allah.